Dan tadi malam Saat ziarah ke Ponorogo, Anies Baswedan menjadi orang yang satu-satunya dipersilahkan tidur di Ndalem Jero di pesantren Tegal Sari. Ndalem Jero merupakan kamar yang dulu digunakan Kiai Ageng Muhammad Basari, perintis Padepokan Gebang Tinatar sekitar tahun 1700-an. Dari keturunan Kiai Ageng Basari dan pondok pesantren ini lahir dan bermunculan ulama, kiai, tokoh yang luar biasa banyaknya dan besar pengaruhnya di tanah Jawa. Padepokan atau Pondok Tegal Sari inilah cikal bakal konsep pondok pesantren yang dikenal saat ini. Ceritanya, malam itu Anies Baswedan tidur sendirian di Ndalem Jero hingga saat sahur. Anies menggambarkan kamar yang disebut Ndalem Jero itu adalah sebuah kamar besar yang terasa teduh, tenang, dan amat nyaman. Kayunya amat tua hingga ada lapisan yang membuatnya jadi terkesan keabu-abuan. Dipan asli sudah tidak digunakan, potensi rapuh akibat usia yang amat panjang. Tuntas sudah niat silaturahmi dengan zuriyah Kiai Ageng Basari, sebuah kehangatan silaturahmi yang luar biasa. Dan pengalaman bermalam di kamar itu adalah pengalaman yang menyenangkan, yang ekstraordinari, pungkasnya. Sementara itu, Insinyur Haji Sutomo Somo Pawiro, seorang budayawan dan sekaligus keluarga besar Kiai Ageng Muhammad Basari, mengisahkan kunjungan Anies Baswedan ini saat Anies Baswedan singgah di Pendopo Agung, rumah joglo peninggalan Kiai Muhammad Basari. Dalam tulisannya, ia menggambarkan sebuah cermin dari hubungan batin yang tak terpisahkan oleh jarak antara Anies Baswedan dengan zuriyah Kiai Ageng Muhammad Basari. Dia datang bukan layaknya tamu. Dia datang lebih sebagai seorang saudara yang tinggal nan jauh di Jakarta dan kembali ke Pendopo Ageng Tegal Sari, Ponorogo untuk menemui keluarga besarnya. Kami cukup memanggilnya Mas Anies Baswedan, tanpa gelar, tanpa atribut, karena ia kini menjadi bagian dari keluarga besar kami, terah Kiai Ageng Muhammad Basari, Tegal Sari, Ponorogo. Malam itu, Mas Anies bermalam di Pendopo Ageng, rumah joglo peninggalan Kiai Muhammad Basari yang telah berumur lebih dari 300 tahun. Mas Anies bahkan tidur di Ndalem Jero Pendopo Ageng yang dulu menjadi kamar pribadi Kiai Ageng Muhammad Basari. Padahal kamar itu sudah puluhan, bahkan mungkin lebih 100 tahun tak pernah ditiduri oleh orang lain. Keluarga besar tetap merawat kamar itu, tetapi tidak pernah ada yang berani tidur di kamar itu karena akan mengalami kejadian-kejadian aneh yang tidak diharapkan. Bahkan kami sering ketemu tamu yang baru mendekati ke Pendopo Ageng saja sudah tidak kuat, apalagi tidur di kamar sakral itu. Banyak yang tidak sanggup. Tetapi ini luar biasa. Mas Anies bahkan bisa tidur nyenyak di kamar itu.
baru bangun ketika kami membangunkan menjelang sahur. Ketika kami tanya gimana pengalamannya, dan cuma jawab pakai senyum. Ini mungkin seperti sebuah kode penerimaan dari Eyang Ageng terhadap Mas Anies. Mas Anies telah diterima sebagai penerus perjuangan Eyang. Beginilah keakraban Gus Miftah, tokoh dan ulama nyentrik bersama Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Ternyata keduanya memiliki ketersambungan historis, yaitu joglo peninggalan Kiai Hasan Besari yang merupakan kakek buyut Gus Miftah kini menjadi rumah tinggal Anies Baswedan yang merupakan keturunan Kiai Hasan Besari yang ke-9. Kiai Hasan Besari adalah ulama tersohor di pertengahan abad ke-18. Beliau adalah pendiri dan pemimpin Pondok Pesantren Tegal Sari, Ponorogo. Pondok ini adalah salah satu pondok tertua di Pulau Jawa. Beberapa santri dari pesantren Tegal Sari yang kemudian terkenal diantaranya adalah Ronggo Warsito dan Cokro Aminoto. Bahkan Gus Miftah menjelaskan bahwa Pangeran Diponegoro pada masa mudanya pernah nyantri di Tegal Sari juga. Joglo yang dibangun sekitar 1740-an ini adalah hadiah pernikahan dari Sunan Pakubuwono II pada saat Kiai Hasan Besari dinikahkan dengan putrinya. Karena itulah jenis joglo ini berbeda dengan joglo yang ada di daerah Ponorogo. Kayu-kayunya memang sudah keriput. Kalau keriput itu karena umur, tidak pakai. Ini kalau dari belakang Pak. Nah ini halaman depan joglonya pendek, kan juga di bawahnya. Jadi bapak-bapak kalau kebetulan saya siaran televisi untuk nyonggo joglonya. Jadi itu umpat itu sampai ke bawah. Karena ketika melepas tidak dinomori, Pak. Karena tidak Satrio Pinayungan. Karena blandarnya ada lubang-lubangnya. Ini begitu ada lubang-lubangnya berarti itu Satrio Pinayungan. Nah, begitu ketahuan Satrio Pinayungan, Malaysia di Jogja yang memang spesialis untuk kayu. Jadi tapi tempat ini dipakai untuk kegiatan bersama masyarakat. Kebetulan tanah rumah kami itu lereng, Bapak Ibu. Secara hati dan niat kegiatan masih sama, niatnya masih sangat dekat dengan yang diniatkan di tempat ini. Karena disinilah awal tradisi pondok itu berkembang, dan di tempat inilah kemudian penyebaran Islam di berbagai wilayah. Mendampingi Mas Kresna namanya. Mas Kresna yang ini. Mas Kresna Aditya ini dulu sekolahnya di Surabaya. Kator. Ternyata sama saja. Jadi saya bilang rumah saya di Tegal Sari yang menjadi asisten yang menemani saya semua kegiatan itu juga terahnya dari Ponorogo. Nah, komplit gitu. Hampir komplit. Gitu ya. Pono Irogo. Ya, bismillah. Bismillah. Amin. Insyaallah. Itu tambahan matur nuwun Bapak disempatkan. Tinggal di Mojokerto ini, Pak. Kebetulan saya tinggal di Jakarta dan
dan tadi ketika buka puasa pasti Bupati Ponorogo berangkat ke Surabaya, Jawa Timur mau rapat koordinasi pemerintah pusat, berangkatnya kemana? Jakarta. Rencananya akan menginap di Madiun, berubah kesempatan untuk bisa di tempat ini. Allah Maha merencanakan, karena kiriman doa dari mana-mana, termasuk dari sini, itu yang berhasil mengubah suatu. Ya. Nanti.